Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah seorang kakek menabung di bank malah diusir. Jangan menilai buku hanya dari luarnya saja. Mungkin sudah sering kita dengar, dan kenyataannya istilah itu ternyata masih seringkali terjadi di era zaman sekarang ini. Lantaran disebabkan kesejahteraan sosial, kadangkala kaum miskin sering dipandang rendah kaum kaya, seperti yang dialami oleh seorang kakek pengemis dalam kisah berikut ini. Diceritakan, suatu ketika ada pengemis tua datang ke sebuah bank untuk menabung. Ia kemudian dilayani oleh seorang pegawai bank yang bekerja sebagai informasi yang bernama Aris. Sebagai pegawai baru, Aris yang melihat pengemis itu membawa satu kantong berisi banyak uang, akhirnya ia pun membantu mengantar kakek itu ke petugas teller bank. "Permisi, kakek ini mau menabung. Semua uangnya ditaruh di atas meja sini ya. Minta tolong dihitungkan dan dibuatkan rekening bank untuknya," kata Aris kepada salah satu petugas teller bank. Melihat penampilan kakek pengemis yang lusuh dan ditambah dengan semua uangnya kotor dan jelek, petugas teller itu berkata, "Kenapa semua uangnya jelek begini? Ini hasil mengemis kakek di pinggir jalan ya? Banyak lagi uangnya. Kalau saya rapikan dan hitung satu-satu, kasihan tamu yang lain. Tentu akan menunggu waktu yang sangat lama. Bawa dia ke konter yang lainnya saja," ucap petugas teller bank tersebut. Lantaran merasa tidak enak hati, Haris pun mengantarkan sang kakek ke konter lainnya, dan hasilnya sama saja. Tidak ada petugas teller bank yang mau menerima uang kakek tersebut. Mereka merasa karena kakek adalah seorang pengemis, dan uang yang didapatkan kakek itu adalah uang yang kotor dan menjijikan. Melihat perilaku yang tidak sopan yang diberikan oleh petugas teller bank terhadap kakek tua tersebut, Haris pun berinisiatif untuk membantu sang kakek merapihkan dan menghitung uangnya satu persatu. "Kakek harus terus menabung, karena jika kakek rajin menabung, uangmu akan berbunga berkali-kali lipat," kata Aris kepada sang kakek. Melihat perilaku Aris yang bodoh, salah seorang petugas teller kemudian berkata, "Ngapain sih Riz capek-capek bantuin kakek yang miskin itu? Kurang kerjaan aja. Mending kamu urus tamu yang lebih kaya. Siapa tahu dapat tips, lumayan kan, sampingan." Keesokan harinya, semua pegawai kemudian dipanggil dan dikumpulkan oleh sang direktur bank. Pagi itu direktur sudah memasang muka marah dan membuat suasana rapat pagi itu dingin dan deg-degan. "Selamat pagi semuanya. Saya sudah berkali-kali mengingatkan kalian untuk menjaga perilaku baik kepada semua customer kita dan tanpa pandang bulu. Apa kalian kira saat saya tidak ada di kantor, saya tidak bisa melihat sikap kalian saat bekerja?" ucap sang direktur. "Aris, saya akan naikkan jabatan dan gaji kamu, dan akan menggantikan teman-teman di bagian teller. Dan untuk teman-teman di bagian teller, sebelum sore ini berakhir, cepat bereskan barang-barang kalian, karena hari ini adalah hari terakhir kalian kerja. Paham?" ucap direktur bank. Mendengar perkataan sang direktur,
Semua karyawan teller pun kaget dan menyesal. Tidak disangka, ternyata selama mereka bekerja, sang direktur melihat performa mereka bekerja lewat CCTV. Sang direktur juga melihat kejadian bagaimana sang pengemis itu diusir dari salah satu teller ke teller lainnya. Itu semua membuat sang direktur marah dan kecewa kepada para teller bank. Setelah pengumuman itu, suasana rapat pagi di bank semakin tegang. Para karyawan yang terlibat dengan insiden dengan pengemis merasa menyesal dan cemas tentang nasib mereka. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka tidak hanya merugikan reputasi bank, tetapi juga mengganggu pelanggan. Sementara itu, Haris yang mendapat promosi tiba-tiba merasa campur aduk antara gembira dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa promosi tersebut akan datang dalam keadaan seperti ini. Meskipun begitu, dia berkomitmen untuk membuktikan dirinya sebagai karyawan yang pantas untuk mendapatkannya. Saat hari berjalan, suasana di bank menjadi semakin tegang. Para karyawan teller yang akan dipecat berusaha menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat dan rapi. Sementara Aris mencoba menyesuaikan diri dengan peran barunya. Meskipun ada kekhawatiran dan ketegangan di udara, mereka semua berusaha menyelesaikan hari dengan sebaik mungkin. Pada akhir hari, para karyawan yang dipecat meninggalkan bank dengan hati yang berat. Mereka merenungkan kesalahan mereka dan berjanji untuk belajar dari pengalaman ini. Di sisi lain, Aris dan karyawan lainnya yang tetap bekerja merasa terbebani dengan tanggung jawab baru yang mereka emban. Keesokan harinya, suasana bank masih tegang. Para karyawan yang tersisa berusaha keras untuk memperbaiki citra bank dan membuktikan diri mereka sebagai karyawan yang dapat diandalkan. Mereka belajar dari kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi mereka. Sang direktur meskipun masih merasa kecewa dengan insiden tersebut, memberikan kesempatan kedua kepada karyawan yang tersisa. Dia menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menunjukkan perubahan positif. Namun dia juga membuatnya jelas bahwa perilaku yang tidak pantas tidak akan ditoleransi di bank tersebut. Dengan semangat baru, para karyawan bank bersatu untuk membangun lingkungan kerja yang lebih baik dan melayani pelanggan dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Meskipun insiden tersebut meninggalkan bekas yang dalam, mereka semua berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh bersama sebagai tim yang lebih kuat. Beberapa minggu berlalu setelah insiden yang mengguncang di bank itu. Para karyawan baik yang baru dipromosikan maupun yang tetap bekerja telah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Mereka berusaha keras untuk memperbaiki reputasi bank dan membangun kembali kepercayaan pelanggan. Aris yang telah naik jabatan menjadi teller senior merasa bertanggung jawab untuk memberikan teladan yang baik bagi rekan-rekannya. Dia menjalani pelatihan tambahan dan berusaha meningkatkan keterampilannya dalam melayani pelanggan dengan baik. Aris juga berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan-rekannya, menginspirasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, para karyawan yang dipecat mencari pelajaran dari pengalaman mereka. Beberapa dari mereka memutuskan untuk mengambil waktu referensi diri dan mengevaluasi karir mereka. Sementara yang lain aktif mencari pekerjaan baru. Meskipun perpisahan dari bank itu menyakitkan,
mereka berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menjaga profesionalisme di tempat kerja yang baru. Di kantor direktur, sang direktur bank terus memantau perkembangan bank. Meskipun masih ada ketegangan dan kekhawatiran, dia melihat adanya tanda-tanda perbaikan. Pelanggan mulai kembali ke bank dan feedback yang diterima lebih positif dari sebelumnya. Sang direktur merasa lega melihat bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi mulai membuahkan hasil. Dari kisah di atas mengingatkan kita bahwa jangan pernah membeda-bedakan seseorang hanya karena melihat status ekonomi dan penampilannya. Manusia diciptakan di dunia oleh Allah untuk saling melengkapi, yang kuat membantu yang lemah, dan yang kaya menolong yang miskin. Harta yang kita miliki hanyalah titipan, karena di mata Allah kita semua sama. Semoga dari kisah cerita nyata di atas, kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, agar diri kita menjadi lebih baik dan terus menjadi baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.